Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 SDN Paremono 4. Mari hari ini kita belajar mengenai tema 1 subtema 2 Mupel IPA KD 3.1 Rangka manusia dan jenis-jenis otot. Mari kita simak video selengkapnya berikut ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai rangka manusia. Tulang merupakan bagian tubuh yang paling keras. Tulang terdiri dari sel-sel hidup, mineral, dan sejenis protein. Mineral penyusun tulang adalah kalsium dan fosfat. Kedua mineral ini menyebabkan tulang menjadi keras. Tulang mengandung sejenis protein yang disebut kolagen. Kolagen adalah zat yang menyebabkan tulang mempunyai sifat agak lentur. Tulang pada tubuh kita berjumlah 206 ruas tulang. Ratusan tulang yang saling berhubungan tersebut dinamakan rangka. Tubuh manusia, khususnya tangan dan kaki, terdiri atas beberapa tulang. Perhatikan gambar tulang pada lengan manusia berikut ini. Tulang pada lengan manusia terdiri atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Tulang pada lengan manusia mempunyai banyak fungsi. Yang pertama, tulang lengan atas fungsinya menjadi penghubung antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang hasta fungsinya membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang pengumpil fungsinya menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan fungsinya menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan fungsinya sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Yang kedua adalah tulang pada kaki manusia. Tulang pada kaki manusia terdiri atas beberapa bagian, yaitu tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Tulang paha mempunyai fungsi yaitu sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang kering mempunyai fungsi yaitu sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang betis mempunyai fungsi yaitu penahan tulang betis dalam menjaga keseimbangan dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang pergelangan kaki mempunyai fungsi yaitu memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel. Tulang telapak kaki mempunyai fungsi yaitu memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Tulang jari kaki mempunyai fungsi yaitu sebagai pijakan dan juga membantu badan agar lebih seimbang. Kita selanjutnya akan mempelajari tentang otot. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Apa fungsi otot pada manusia?
Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. 2. Menggerakkan jantung. 3. Mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendang di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos. 1. Waktu berkontraksi antara 3–180 detik. 2. Bentuk dari otot polos adalah gelendang. 3. Terletak pada organ dalam. 4. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. 6. Dipengaruhi oleh saraf otonom. 7. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. 8. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik. 1. Bentuk silindris dengan garis gelap terang. 2. Melekat pada rangka. 3. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. 4. Cepat dan mudah lelah. 5. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. 6. Mempunyai pigmen mioglobin. 7. Inti sel yang berada di tepi. 3. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung. Yang pertama, otot jantung berbentuk silindris. 2. Memiliki percabangan. 3. Otot jantung terletak pada jantung. 4. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. 5. Bekerja tanpa kesadaran manusia. 6. Bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Berikut ini adalah gambaran letak otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Cukup sekian pelajaran IPA hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.